Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Pusparosita. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan podcast dan saya sedang bersama narasumber saya yaitu Mbak Tara. Boleh perkenalan dulu Mbak Tara? Oke, terima kasih untuk Mbak Dita. Di sini saya Tara Afina Mutasim selaku narasumber dari Mbak Dita. Eh, Podcast kali ini kita akan membahas tentang kemajuan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari teknologi. Teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengarah terhadap pemenuhan kebutuhan manusia yang memiliki tujuan tertentu dalam berbagai bidang, seperti komunikasi, transportasi, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Nah, teknologi ini mencakup perkembangan dan penerapan berbagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kehidupan manusia. Nah, dampak teknologi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kan ada positif dan yang kedua itu ada negatif. Dan kali ini kita akan membahas tentang kemajuan teknologi dalam dampak positifnya. Hmm, Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa teknologi dalam zaman saat sekarang ini kan sangat penting. Nah, menurut Mbak Tara, seberapa penting seberapa penting teknologi dalam kehidupan manusia saat ini? Oke, izin menjawab. Teknologi ini sangat penting ya bagi manusia dan telah memainkan peran yang semakin besar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti adanya kemudahan dan efisiensi, teknologi telah menghadirkan berbagai perangkat dan sistem yang membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah dan efisien. Misalnya kayak mesin cuci, komputer, transportasi modern yang memperpendek waktu perjalanan. Yang kedua ada konektivitas. Internet dan teknologi komunikasi telah menghubungkan manusia di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi global dengan cepat, memungkinkan kolaborasi, kerja jarak jauh, dan pertukaran budaya. Selanjutnya, mungkin ada kesehatan. Di bidang kesehatan ini, teknologi medis memungkinkan diagnosis yang lebih akurat, pengobatan yang lebih baik, dan perawatan kesehatan yang lebih efisien. Inovasi dalam obat-obatan, peralatan medis, dan pemantauan kesehatan telah meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup. Selanjutnya, di bidang pendidikan, teknologi juga berperan, yaitu telah mengubah pendidikan dengan memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan online dan alat pembelajaran interaktif. Ini memberikan peluang pendidikan yang lebih besar kepada individu di seluruh dunia. Selanjutnya, di bidang ekonomi dan bisnis, teknologi telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bisnis, penggunaan perangkat pelunak bisnis, analisis data, dan komunikasi digital telah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan secara online. Oke, Mungkin baik. itu saja. Terima kasih Mbak Ara. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya ya, dalam teknologi ini kan pasti kan ada dampaknya nih. Nah, apa sih dampak positif ini yang didapatkan dari kemajuan teknologi saat ini? Dampak positifnya, kalau menurut saya sendiri, teknologi itu memiliki dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya kayak dalam kemajuan di bidang kesehatan, teknologi telah mengubah dunia kesehatan dengan adanya pencitraan medis canggih seperti MRI atau CT scan. Selanjutnya ada perkembangan obat-obatan yang lebih efektif. Kemudian dalam peningkatan kualitas hidup, teknologi juga telah menciptakan berbagai produk dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini mencakup barang-barang rumah tangga yang smart, yang pintar, seperti contohnya yang saya jelaskan tadi kayak misal mesin cuci itu kan menggunakan teknologi. Selanjutnya ada kemudahan komunikasi. Ini perkembangan komunikasi digital telah mengubah cara kita dalam berkomunikasi. Kayak misal ini kita sedang Zoom meeting kan, kita kan jadi kan kita dapat berkomunikasi lewat online melalui teknologi. Selanjutnya ada pendidikan yang lebih mudah diakses. Teknologi telah menghadirkan pendidikan online dan sumber daya pendidikan digital yang memungkinkan akses pendidikan
dari mana saja di dunia ini. Itu saja sih menurut saya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, Mbak Tara, bagaimana sih cara yang baik dan bijaksana dalam memanfaatkan dampak positif dalam kemajuan teknologi saat ini? Menurut saya untuk kayak ini masuknya kayak trik dan tips bijak ya dalam menggunakan teknologi. Ya. Menurut saya ini yang pertama kita harus memahami kelebihan dan kelemahan teknologi. Penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi yang kita gunakan. Kenali kelebihan dan kelemahan teknologi tersebut. Yang kemudian kedua ada menjaga privasi dan keamanan. Dalam era digital, privasi dan keamanan menjadi isu penting. Pastikan kita tuh ngerti gimana melindungi informasi pribadi kita saat ini saat menggunakan teknologi. Yang ketiga, ada mengatur waktu dan batasan penggunaan. Salah satu tantangan dalam penggunaan teknologi adalah adanya ketergantungan yang berlebihan. Tentukan waktu yang tepat untuk menggunakan teknologi dan buat batasan penggunaan. Kemudian ada menghindari konten negatif dan tidak sehat. Teknologi memberikan akses tak terbatas ke berbagai jenis konten, namun tidak semua konten itu baik untuk kita. Jadi kita harus pilih-pilih konten yang baik dan buruk. Selanjutnya, menggunakan teknologi untuk peningkatan diri. Manfaatkan teknologi untuk tujuan yang positif. Gunakan aplikasi atau platform online untuk meningkatkan keterampilan kita, mengembangkan pengetahuan, dan meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Selanjutnya ada menghargai interaksi manusia. Meskipun teknologi memberikan konektivitas yang luas, penting untuk tetap menghargai dan memprioritaskan interaksi manusia. Jadi kita jangan terpatok di interaksi lewat online, kita harus menghargai interaksi di offline-nya antara manusia gitu. Itu aja sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Tara sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke, saya akhiri untuk podcast kali ini. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam